Baik, kita akan lanjutkan strategi terakhir kita ya, yang di dalam marketing singkat ini. Yang terakhir adalah ini adalah cara konvensional ini. Ini cara konvensional tetapi sangat efektif, yaitu bicarakan setiap saat. Karena orang yang memiliki suatu bisnis itu harus memiliki perasaan bergairah itu terhadap bisnis yang dijalankannya, sehingga membuat dia dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dalam kondisi apapun, dia selalu suka untuk membicarakan bisnisnya. Nah ini penting sekali sahabat. Saya selalu praktekkan dulu ketika saya memulai misalkan usaha saya pertama itu di bidang properti, misalkan saya membangun sebuah properti syariah tanpa bank. Kemudian dimanapun dengan siapapun saya selalu membicarakan tentang hal tersebut, sehingga akan tercipta namanya brand itu ya, akan tercipta namanya branding gitu. Ini akan tercipta namanya branding ketika kita itu menceritakan, perkenalkan nama saya Muhammad Nasrullah, bisnis saya adalah sebagai developer properti syariah non bank. Nah, ketika dilakukan seperti itu akan tercipta yaitu namanya personal brand, di mana secara personal orang mengenal kita. Nah, ini orang akan mengenal kita secara personal bahwa kita adalah seorang developer properti. Ini penting sekali, karena ketika saya perkenalan dimanapun, dengan siapapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, saya perkenalkan diri seperti itu, maka nanti lama-lama akan nancep di dalam pikiran orang. Ketika membicarakan properti, orang ingat saya. Ketika orang ingat saya, orang ingat properti. Itu. Ketika berbicara, ini personal brandingnya. Ketika kita sering membicarakan produk kita yang berbeda, misalkan produk saya adalah properti syariah non bank, misalkan, maka yang selalu saya ceritakan, saya properti syariah itu seperti ini, non bank itu seperti ini, syariah itu seperti ini, non bank seperti ini, syariah seperti ini, non bank seperti ini, terus diceritakan seperti itu, maka orang itu akan memahami betul dari produk yang kita tawarkan, sehingga nanti akan tercipta ketika orang membicarakan properti akan ingat dengan produk saya. Nah, ini ketika ini akan nancep itu di otak orang-orang yang katakanlah pernah bertemu dengan kita atau berinteraksi, maka secara tidak langsung kita membangun namanya produk. Ini ya, akan tercipta namanya produk branding. Ini ada personal branding, ada produk branding. Personal branding itu adalah kitanya yang lebih dikenal sebagai seorang developer misalkan. Produk branding adalah produk kita lebih dipahami itu di masyarakat. Oh, kalau ingat properti non bank pasti ingat perusahaan saya, misalkan seperti itu, maka itu adalah produk branding. Nah, ini sangat penting sekali untuk dipraktekkan dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Maka ketika saya ini adalah kita ketika melakukan suatu bisnis, jangan sampai kita itu sendiri malas untuk menceritakan. Keberhasilan sebuah bisnis adalah ketika kita bergairah di dalam menjalankan bisnis tersebut. Tandanya bergairah apa? Tandanya bergairah adalah kita selalu memikirkan, selalu membicarakan dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Ini tandanya. Maka ketika saya misalkan, saya membuka misalkan kelas Digital Millionaire Club misalkan. Nah ini, saya membuka kelas ini misalkan. Maka dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, saya selalu bicarakan tentang Digital Millionaire Club. Apa itu? Nah ini, sehingga apa? Sehingga orang itu akan terbuka wawasannya. Nah, otomatis ini menjadi sebuah strategi marketing yang sangat efektif. Karena strategi marketing yang paling efektif hari ini belum terkalahkan itu adalah MLM. Apa itu MLM? Mulut lewat mulut. Nah, artinya apa? Kita sampaikan ke orang, orang sampaikan ke orang, orang sampaikan ke orang.
Tujuannya apa? Karena dengan kuatnya personal branding ataupun produk branding, akhirnya orang-orang itu akan tertarik untuk terhadap produk kita. Itu seperti itu. Jadi seperti itu sahabat, pahami betul terhadap produk kita. Semangat ketika kita membicarakan bisnis kita. Jangan sampai mau membicarakan bisnis kok malu. Wah, bisnis saya masih kecil, saya nggak percaya diri untuk membicarakan. Saya nggak percaya diri untuk ngomong ke orang lain. Jangankan sudah jalan, belum jalan saja, kita sudah perlu untuk menyampaikan kepada orang lain agar kita memiliki komitmen yang tinggi. Belum jalan sudah dibicarakan, ya bisa. Misalkan kita ketemu teman, ketemu sahabat, ketemu saudara, kita sampaikan mohon doa restunya ya. Insya Allah bulan ini saya mau buka usaha yaitu toko roti, misalkan seperti itu. Mohon doanya ya, insya Allah bulan ini saya akan membuka usaha misalkan butik atau tolong mohon doanya ya, mohon support dan dukungannya. Insya Allah bulan ini saya mau buka bimbingan belajar atau apapun lah istilahnya, terserah Anda lah. Ini adalah menunjukkan gairah terhadap bisnis. Kalau Anda saja tidak bergairah terhadap bisnis Anda sendiri, bagaimana mungkin Anda akan berharap bisnis Anda itu akan dicari oleh orang lain. Itu sahabat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya sangat berharap semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Untuk teman-teman yang mau follow saya di sini ya, ini ada ada Facebook saya, silahkan bisa di follow, yaitu di www.facebook.com _ ini Anas Jufri, silahkan di follow, atau juga di Facebook saya yang lain, silahkan Nasrullah Al Jufri 2. Untuk teman-teman yang tertarik misalkan ingin bergabung di dalam komunitas digital Millionaire Club, mau masuk grup WA-nya gratis, silahkan untuk menghubungi saya di 0878 377 49148. Ini silahkan. Yang mau langsung masuk kelas premiumnya silahkan segera daftarkan diri Anda, karena nanti tanggal 25 saya akan segera mulai pembelajarannya, bagaimana kita menjual produk digital, membuatnya seperti apa, keunggulannya apa. Insya Allah itu nanti bisa kita pelajari bersama. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.